Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini di pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 9, ya, bersama saya Pak Mas Huri. Anak-anak sekalian, untuk kesempatan kali ini, materinya tentang rangkaian listrik dan daya listrik. Hanya saja nanti untuk daya listrik ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kita fokus untuk pertemuan pertama ini terkait dengan rangkaian listrik. Anak-anak sekalian, yang menjadi pokok bahasan kali ini yaitu tentang rangkaian listrik dinamis. Karena pada kesempatan sebelumnya kalian itu sudah memperoleh materi di semester ganjil kemarin ya sebelum liburan itu tentang listrik statis. Nah, ada yang masih ingat enggak nih anak-anak? Ya, coba nanti dipelajari lagi ya di rumah tentang listrik statis itu. Contoh yang kemarin itu dibahas adalah bagaimana ketika kita menggosok rambut kita itu dengan mistar atau penggaris plastik lalu kemudian didekatkan dengan benda yang ringan, nah itu akan menarik, misalnya pada benang atau kapas. Nah itu kan penggaris yang digosok pada rambut itu bisa menarik benda yang ringan. Nah untuk rangkaian listrik dinamis kali ini ya itu tentu berbeda dengan listrik statis. Nah anak-anak sekalian, untuk ilustrasinya silahkan kalian lihat rangkaian ya pada gambar yang disajikan ini. Di sini ada baterai dan juga ada bola lampu yang mana ini masih belum menyala. Nah, kemudian ketika saklarnya itu disambungkan, nah nanti apa yang akan terjadi? Coba anak-anak silahkan dilihat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di situ ada yang berjalan ini. Ya, berjalan kemudian lampunya nyala. Nah, apa gambaran yang berjalan ini? Ini adalah gambaran dari listrik yang mengalir. Nah, maka listrik dinamis ini bisa dikatakan listrik yang bergerak. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada yang jalan ini. Ya, sehingga lampu menjadi nyala karena saklar itu kemudian tersambung. Nah, pada materi sebelumnya kalian telah belajar tentang listrik statis. Ada yang masih ingat ya? Tentunya masih ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak sekalian untuk memahami materi kita saat ini tentang listrik statis. Nah, di sini ada dua tabung A dan B, kemudian terhubung oleh pipa penghubung. Nah, di sini ada batas air. Jadi yang A ini ada batas air, ini seolah-olah ya gambaran ada batas air. Kemudian yang B itu kosong. Nah, jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, apa yang akan terjadi? Kira-kira menurut kalian? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, kalian hebat sekali. Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B. Sehingga tinggi air di tabung A sama dengan tinggi air di tabung B. Nah, sudah punya gambaran ya kira-kira? Nanti silahkan kalian bisa mencoba di rumah. Buat percobaan sederhana pakai botol bekas air mineral itu. Nah, bagaimana jika gambar seperti ini? Sama, ada dua buah tabung A dan B. Hanya saja posisi tabung A itu lebih tinggi daripada tabung B. Di situ ada pipa penghubung. Nah, jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, apa yang akan terjadi? Ayo, kira-kira kalian sudah bisa menemukan jawabannya? Ya, kalian hebat sekali ya. Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B sehingga tinggi air di tabung A itu lebih kecil daripada tinggi air di tabung B. Kenapa? Karena posisinya. Ya.
Karena posisinya di situ yang tabung A lebih tinggi, sedangkan tabung B lebih rendah. Maka tabung air di tabung A itu lebih kecil atau lebih sedikit dari tinggi air di tabung B. Jadi yang tabung A itu bisa dikatakan volume airnya itu lebih sedikit, sedangkan yang B itu lebih banyak. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, air itu akan pindah semua ke dalam tabung B. Bisa jadi yang B itu penuh. Ya. Nah, ini anak-anak sekalian untuk menggambarkan apa yang dinamakan dengan beda potensial. Nah, di sini ada ilustrasi, ada tabung A dan tabung B, di mana tabung A di situ mempunyai air yang lebih banyak. Nah, di situ tinggi, ada tinggi HA, H kecil A. Artinya, ketinggian di tabung A itu lebih tinggi daripada ketinggian air di tabung B. Maka secara energi potensial, kalian masih ingat di kelas 8 bahwa ada yang namanya energi potensial. Ya, pada ketinggian tertentu benda itu mempunyai energi potensial karena adanya gravitasi bumi dan juga adanya massa. Kalau di sini adanya volume air. Sehingga ketinggian di A, ketinggian air di A itu lebih besar ketinggian air di B. Atau energi potensial A lebih tinggi daripada energi potensial B. Nah, apa yang akan terjadi ketika keran di antara kedua bejana atau kedua tabung itu dibuka? Nah, di situ kan pembatas antara A dan B di sini ada. Nah, di sini ada kerannya. Coba kalau dibuka seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Nah, coba kalian lihat ya. Ini ilustrasinya. Nah, ketika keran itu dibuka, maka air yang di bejana atau di tabung A dan B itu akan sama. Apakah air yang mengalir dari bejana A ke bejana B sampai air di bejana A itu habis? Ternyata tidak. Kenapa? Karena untuk mencapai kesetimbangan. Nah, ini konsep beda potensial. Ya, jadi potensial A dan potensial B sekarang sama. Atau kalau tadi, kalau misalnya di A itu lebih banyak volume airnya, kemudian di B itu lebih sedikit, maka dari yang banyak airnya itu akan menuju ke yang sedikit air untuk mencapai kesetimbangan. Nah, inilah anak-anak sekalian kira-kira konsep terkait dengan beda potensial. Air dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Nah, coba kalau misalnya air itu sama permukaannya itu, maka itu tidak akan mengalir. Yang ada adalah tergenang atau menggenang. Nah, ini gambaran mengenai listrik dinamis anak sekalian. Ingat tadi listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir. Lah kok bisa mengalir? Apa yang mengalir? Yang mengalir di sini adalah tentu muatan listrik. Ya. Karena terjadinya beda potensial dari tinggi ke rendah. Sama seperti air. Sama seperti air. Maksudnya apa, Pak? Kalau air itu dari ketinggian tertentu, pasti mengalirnya kemana? Ke tempat yang lebih rendah. Misalnya sekarang ini, seperti sekarang musim hujan. Katanya banjir. Kenapa kok banjir? Bisa jadi yang banjir itu adalah lebih rendah daripada yang tempat yang tinggi dengan curah hujan yang tinggi pula. Maka air dari yang ke tempat dengan ketinggian tertentu itu akan menuju ke tempat yang lebih rendah. Kira-kira itu anak-anak sekalian gambaran mengenai listrik dinamis, yaitu listrik mengalir dari beda potensial yang tinggi pada beda potensial yang rendah. Kalau ibaratnya air pada gambar ini dari yang A, baiklah kita lanjutkan anak sekalian. Selanjutnya yaitu terkait dengan rangkaian listrik. Nah, pada
pembahasan listrik dinamis ini, kita harus mengenal yang namanya rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik. Nah, mengenai arus listrik, ada yang tahu nggak kira-kira arus listrik itu apa? Nah, kalian ibaratkan lagi dengan arus sungai. Nah, arus sungai. Berarti arus sungai itu ya, berapa banyaknya air yang mengalir ya pada jumlah tertentu ya, sehingga melewati panjang tertentu. Kalian bisa mengatakan, aduh, di sungai itu arusnya deras sekali, arus airnya. Kenapa? Karena alirannya begitu cepat. Nah, begitu juga dengan listrik ini. Ya, yaitu listrik yang mengalir pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu seberapa cepat. Nah, itu juga dinamakan dengan arus listrik. Nah, definisi lain dari rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika atau barang-barang elektronik yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, macam-macam rangkaian listrik, anak-anak sekalian, yang pertama adalah, yang akan kita bahas yaitu 3. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga rangkaian listrik campuran. Untuk listrik majemuk ini, rangkaian listrik majemuk itu dibahas nanti di tingkat selanjutnya, ya. Nah, kita akan fokus pada 3 rangkaian listrik ini, seri, paralel, dan campuran. Baiklah, kita lanjutkan, anak-anak sekalian. Bila suatu rangkaian kelistrikan itu diberikan tegangan listrik, maka arus listrik akan mengalir pada rangkaian kelistrikan tersebut. Ingat tadi ya, ada rangkaian seri, paralel, dan juga campuran. Ukuran arus yang mengalir akan berbanding lurus dengan tegangan listrik yang diberikan dan akan berbanding terbalik dengan tahanan atau hambatan pada rangkaian kelistrikan tersebut. Hubungan tersebut ya antara komponen tadi, baik tegangan, kemudian arus, dan juga hambatan, itu disebut dengan hukum Ohm. Nah, maka hukum Ohm dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini. Yaitu yang pertama, yang di sebelah kiri ini, untuk mencari V atau tegangan, itu bisa didapat dengan I atau arus listrik dikalikan dengan R atau hambatan. Sedangkan untuk yang I atau mencari arus listrik, maka didapat dengan rumus V dibagi R. Dan untuk mencari R atau hambatan itu bisa dicari dengan rumus V sama dibagi I. Ya. Nah, keterangannya apa? I adalah kuat arus listrik yang mengalir ke rangkaian kelistrikan tersebut dengan satuan ampere. Dan V adalah tegangan listrik yang diberikan pada rangkaian kelistrikan tersebut dengan satuan volt. Sedangkan R atau hambatan, ya, jadi yang lebih tepat mungkin hambatan saja ya, jangan tahanan ya. Hambatan yang ada pada rangkaian kelistrikan tersebut dengan satuan Ohm. Ya, disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana rangkaian listrik seri. Sekali lagi anak-anak sekalian, untuk rangkaian listrik seri ini kalian bisa melihat gerbong kereta api yang mana itu berjajar. Jadi rangkaian listrik seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau seri. Nah, pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu diputuskan atau mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Nah, ini kira-kira gambaran anak sekalian dengan R1, R2, R3 itu sejajar. Ya. Nah, ini gambarannya.
Misalnya ada contoh soal, 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti pada gambar di bawah ini. Ada R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Lalu kemudian ada tegangan atau V 9 volt. Nah, tentukan besar hambatan pengganti atau hambatan total. Berapa hambatan penggantinya? R1, R2, R3. Kemudian besar arus pada rangkaian. Yang D beda potensial pada ujung hambatan, dan yang D beda potensial antara titik A dan B. Nah, kalau anak-anak kembali di sini lihat, jadi untuk R1, R2, R3, kalau seri itu tinggal ditambahkan atau dijumlahkan, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 dan ditambah R sampai N. Sampai R berapa? Kalau ada 4 berarti ditambah sampai R4. Kalau 5 berarti tambah R5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pada contoh soal yang demikian? Yang pertama adalah menentukan hambatan pengganti atau hambatan total. Jadi R totalnya itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi R totalnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti berapa besaran hambatan penggantinya atau R totalnya? Yaitu sama dengan 9 ohm. Yang kedua atau yang B, menentukan besar arus pada rangkaian. Ingat pada hukum ohm tadi, yang ini, ya, yang ini kalian ingat-ingat lagi. Nah, rumus ini. Jadi untuk mencari besar arus, yaitu dicari dengan cara V dibagi R. Karena V-nya itu adalah 9, ya, 9 volt tegangannya, dan R-nya itu adalah 9, maka I-nya sama dengan 1 ampere. Ya, sudah jelas ya anak-anak sekalian? Lalu yang C, menentukan beda potensial pada ujung-ujung hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jadi V ada R1, R2, dan R3. Nah, kembali lagi kalian melihat pada hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, V-nya berapa? Itu yang dicari. V1, V2, V3 itu berapa? I-nya berapa tadi yang dipakai? Yaitu sebelumnya ya adalah I sama dengan 1 ampere. Berarti yang dipakai adalah I-nya adalah 1. Maka V1 sama dengan I dikalikan R1. Nah, sama dengan I-nya itu 1. R1-nya berapa? 2. Berarti 1 dikalikan 2 sama dengan 2 volt. Untuk yang V2, I dikalikan R2, yaitu 1 dikalikan 3. Nah, R2-nya kan 3, berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Begitu juga dengan V3. Yaitu I kalikan R3 sama dengan 1 dikalikan 4. Berarti sama dengan 4 volt. Nah, untuk menentukan beda potensial antara titik A dan B, ya, kalian bisa menggunakan rumus sekali lagi pada hukum ohm. Yang ini, VIR. Ya, V sama dengan I dikalikan R. Bacanya biar lebih mudah. VIR, biar mudah mengingatnya. Maka V AB sama dengan I kalikan RAB. Berarti V-nya berapa? Itu yang dicari. I-nya itu 1, RA dan RB. Berapa? RA-nya berapa? Ya, R pada titik A-nya berapa? Nah, di sini berapa? Yaitu 5. Ya, 5. Nah, 5. Maka kemudian VAB-nya pada titik AB-nya sama dengan 1 dikali 5. Berapa? Sama dengan 5. Ya, itu untuk contoh soal pada rangkaian seri. Nah, lalu yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel
adalah rangkaian listrik yang terbentuk jika dua buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar. Ingat, kalau seri itu sejajar, kalau paralel itu berjajar. Kalian ingat kalau parkir motor atau parkir mobil. Nah, itu adalah diparkir secara paralel, yaitu berjajar, bukan sejajar. Kalau sejajar itu nanti sambung menyambung jadi satu nanti. Ya, seperti gerbong kereta api. Tetapi kalau berjajar, yaitu dia berjajar-jajar. Seperti parkir motor atau parkir mobil. Kutub lampu sejenis dihubungkan ke kutub baterai yang sama. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu diputuskan atau mati, lampu yang lain tetap nyala. Hal ini terjadi karena lampu yang lain masih terhubung dengan sumber arus listrik. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sumber tegangannya ya, misalnya dari baterai. Kemudian di sini, nah ini ya, yang ke sana misalnya di R1 itu mati, maka R2 maupun R3 ini akan tetap hidup. Ya. Nah, atau di R2 di sini mati, maka R1 dan R3 tetap akan hidup. Begitu ya anak sekalian. Nah, cara mencari hambatan penggantinya paralel itu adalah 1/1. Kenapa? Ini coba lihat. Nah, di sini kan ini misalnya ada, ini kan 1, kemudian dibagi 1, 2, 3. Maka 1/R1, 1/R2, 1/R3, dan seterusnya. Itu kira-kira. Nah, contoh soal. 3 buah hambatan listrik disusun secara paralel seperti pada gambar di bawah ini. Ya, R1-nya 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Tegangannya 3 volt. Nah, berapa besar hambatan total atau hambatan pengganti? Besar arus total, besar arus yang melewati hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Nah, yang pertama caranya adalah menentukan besar hambatan total atau hambatan pengganti. Di mana seperti rumusnya tadi 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, 1/R total sama dengan R1, R2, R3 berapa? Kan dimasukkan di situ. 1/2, R1-nya 2, 1/R2 yaitu sama dengan 1/R3, 1/3 dan 1/6. Sehingga totalnya adalah, karena di sini tidak sama penyebutnya, maka dicari KPK yaitu 12. Nah, kok bisa dapat 6, 4, 2 dari mana, Pak? Misalnya 12 dibagi 2 berapa? 6. 12 dibagi 4, 3, 4. 12 dibagi 6, 2. Maka 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 12. Maka R totalnya adalah 12 dibagi 12 sama dengan 1, yaitu 1 ohm. Lalu yang kedua, menentukan besar arus total menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V/R total. V-nya sama dengan 3 volt dibagi 1, maka didapat I-nya sama dengan 3 ampere. Lalu yang C, menentukan besar arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. R1, R2, R3 itu berapa I-nya? Maka dicari dengan rumus hukum Ohm tadi, I sama dengan V/R, R-nya nanti diganti R1, R2, R3, maka didapatkan V-nya 3 dibagi 2 sama dengan 1/5 ampere. Untuk yang I2, V bagi R2 sama dengan 3 dibagi 3, sama dengan 1 ampere. Untuk yang I3, V dibagi R3 sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 ampere. Lalu yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Nah, namanya campuran itu merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini anak-anak bisa melihat R1 dan R2 karena ini sejajar,
maka ini dinamakan seri. Sedangkan R3 dan R4 ini karena berjajar, maka ini dinamakan paralel. Nah, kalau dalam satu rangkaian ini terdapat dua macam, ada seri dan paralel, itulah yang dinamakan dengan rangkaian listrik campuran. Nah, sarannya Pak Masuri untuk menemukan dua soal yang seperti ini, ada dua rangkaian, yaitu ada seri dan paralel dalam satu rangkaian, maka kalian dicoba dulu cari yang namanya R total pada paralel. Misalnya ini ya, contoh R3 dan R4, ini cari dulu nilainya berapa. Nah, dari situ nanti nilainya total ini itu tinggal ditambahkan dengan R2, ditambahkan dengan R3. Tapi kalau kalian mau langsung, silahkan yang seperti ini. Ya, R1 per RP paralel, ya, 1 per R3 ditambah 1 per R4. Nah, berarti RP-nya R3 kali R3 dibagi R3 ditambah R4. Tapi kalau saran Pak Masuri itu lebih baik kalian cari dulu nilai yang paralel. Seperti tadi, 1 per RP, 1 per R3 ditambah 1 per R4. Ini dicari dulu nilainya. Kalau sudah ketemu, maka tinggal ditambah nilainya dengan R1, R2. Nah, itu ya. Ini contohnya, perhatikan 3 buah hambatan listrik disusun seperti gambar. Ya, seperti ini ya gambarnya. Maka di sini ada R2 dan R3 yang paralel. Maka ini dicari dulu saja. Ya, Pak Uri langsung aja ya. Cari besar hambatan pengganti, arus total, beda potensial pada masing-masing ujung hambatan, dan besar arus yang melewati hambatan 2 dan 3. Nah, caranya seperti ini. Kita satukan dulu hambatan kedua yang ketiga. Nah, misalnya ini. R2 dan R3 ini kan paralel. Lihat di sini, ini kan paralel. Maka ini dikerjakan dulu, cari R totalnya berapa. Ya, maka R totalnya adalah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, KPK-nya berapa? 6. Berarti 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6 dibagi 6, 1. Berarti 3 2 ditambah 1 itu 3 per 6. Maka kemudian ini dikali silang, berarti 6 dibagi 3. Dapatnya sama dengan 2 ohm. Ya, maka tinggal selanjutnya R2 dan 3 itu sudah ketemu, yaitu 2. Tinggal ditambahkan dengan R1 ini nanti. Nah, seperti ini. R totalnya R1 ditambah R2 dan 3 tadi, sehingga R totalnya adalah 2. Ini untuk nilai R1 ditambah 2, yaitu nilai dari R2 dan 3. Sehingga R totalnya semuanya adalah untuk campuran ini 4 ohm. Yang berikutnya menentukan besar arus pada rangkaian menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Maka V-nya 3, R totalnya berapa? 4 yang di sini. Sehingga 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 ampere. Dan menentukan beda potensial pada masing-masing hambatan. V1 untuk R1 itu berapa? 3 per 4 dikali 2 sama dengan 1,5 volt. Ya. Nah, begitu seterusnya. Yaitu dengan yang lain. Di sini ada V2 sama dengan V3 sama dengan V23, ya. Lalu untuk yang D menentukan besar arus yang mengalir pada hambatan 2 dan 3. Untuk yang kedua yaitu V23 dibagi R2 sehingga 1,5. Ya, 1,5 yang ini dibagi 3. 3 dari mana tadi? R2-nya berapa tadi? 3 nilainya. Berarti 1,5 dibagi 3 dapatnya 0,5 ampere. Sedangkan untuk yang arus listrik yang melewati hambatan ketiga, yaitu 1,5 dibagi 6. Dapatnya 0,25 ampere. Nah, silakan anak-anak sekalian, ini ditonton lagi berulang-ulang biar kalian memahami untuk rangkaian seri, paralel, dan campuran.
Selanjutnya untuk latihan soal ini dikerjakan di kertas dan dikumpulkan tanggal 6 Februari. Anak-anak jangan lupa ya mengerjakan. Yang pertama 3 buah hambatan masing-masing sebesar 30 ohm, 40 ohm dan 50 ohm dirangkai seri dengan sumber tegangan atau V-nya 60 ohm. Ditanya berapa hambatan penggantinya atau R totalnya. Ingat ya ini seri. Kemudian yang B berapa kuat arus pada rangkaian tersebut. Nah, silakan disimak lagi penjelasan yang seri. Yang kedua, 3 buah hambatan dipasang secara paralel. Ini paralel. Masing-masing sebesar 6 ohm, 60 ohm. Jika sumber tegangan 12 volt, tentukan A berapa hambatan penggantinya, yang B berapa kuat arus yang mengalir. Ingat, ini adalah yang paralel. Lalu yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Jika sumber tegangan pada rangkaian di atas 15 volt, tentukan hambatan pengganti, dan kedua, kuat arus listriknya. Ingat yang soal yang ketiga ini adalah rangkaian campuran. Jadi sarannya Pak Masuri dikerjakan dulu, dicari dulu R total pada 15 dan 10 ohm ini. Karena ini adalah yang paralel. Ya, seperti contoh yang dijelaskan tadi. Mungkin itu anak-anak sekalian. Silahkan sekali lagi ini dikerjakan. Nomor 1, ya, nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa dikumpulkan pada tanggal 6 Februari di kertas. Ya, terima kasih.